Hai Junsis, welcome back to Z Talks. Hari ini topik kita adalah tips sukses dalam kegiatan organisasi. Dan hari ini kita ditemani oleh Kak Josephine Lorraine. Halo. Welcome. Thank you. Nah, Kak Josephine ini Head of Public Affairs in Indonesia Next Leader dan Ketua PPI Tianjin. Welcome Kak. Welcome. Halo. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Kayaknya udah pada gak asing lagi pertanyaan kita. Setiap perjalanan pasti punya cerita awal. Coba dong, Vin, ceritain bagaimana dan di mana cerita perjalanan awal itu dimulai. Awal gue dimulai nih. Iya, yang bentuk lo jadi seperti sekarang. Kalau kita ngomongin perjalanan awal berarti dari bokap nyokap gue ketemu. Oke. Itu tahun berapa ya? Bercanda. Iya, perjalanan awal gue ya. Sebenarnya sekarang juga jujur gue belum jadi apa-apa sih sebenarnya. Udah, Karena keren. memang kan perjalanan kita masih panjang ya. Umur Iya. kita apalagi Gen Z Amin, gitu kan ya. harus panjang. Amin, Harus masih panjang. panjang. Masih panjang harus masih panjang gitu kan. Iya. Kalau aku pribadi sebenarnya memang gimana ya, sampai ke titik ini jujur masih banyak sih hal-hal yang belum ku achieve. Jadi Oke. aku nggak bisa bilang kayak I'm someone now, tapi mungkin buat teman-teman yang belum kenal aku, halo gitu ya, gue salah satu orang yang cukup antusias gitu dalam bidang sosial gitu, terutama social movement, youth social movement gitu ya. Itu terbentuk dari gue pas SMA sih sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi dari gue SMA udah banyak tuh kegiatan-kegiatan sosial yang gue kerjakan gitu bareng temen-temen. Nah di situ gue ke kuliah. Sebenarnya di kuliah itu gue agak ngedrop sih karena gue ngerasa udahlah ini udah kuliah, bentar lagi gue masuk ke ranah kerja. I don't think I have time to do this Udah kind of realistis. volunteering program gitu lah ya. Jadi gue merasa di situ udahlah cukup gitu, enough gitu. But somehow di tahun kedua gue tiba-tiba diajak untuk masuk ke PPIT Tianjin Oke. as staff gitu ya. Jadi waktu itu gue masuk dengan tujuan oh ya udahlah bantu temen gitu kan ya, karena temen gue begging me to ayo ikut gitu kan. Ya udah akhirnya gue join gitu. Terus udah gitu abis gue join di tahun pertama juga tiba-tiba gue direkrut untuk masuk ke PPI Tiongkok. Jadi Oke. langsung ke pusat gitu. Ya. Itu di per 6 bulan gitu. Jadi gue masuk pusat, terus di sana ada one of the biggest project waktu itu. Projectnya itu ada film festival gitu. Terus di gitu we did great di saat itu. Jadi nama gue lumayan naik lah di saat itu kan, ya di PPIT Tiongkok itu. Terus di gitu kita masuk lagi ke tahun berikutnya itu ada PPKU. Oke. PPKU itu jadi kayak KPU-nya PPIT lah gitu kan. Terus udah gitu I'm accidentally sebenarnya gue daftar as ketua gitu, as ketua PPKU, which is accidentally because aku ngerasa aku pengen daftar jadi PPKU tapi bukan sebagai ketuanya. Oke. And I accidentally submit my semua itu form-form itu as ketua gitu. Gak sengaja itu. Jadi I don't think di saat itu aku tuh punya capability lah untuk aku jadi ketua waktu itu. Tapi abis itu kita adain musyawarah kan, kita presentasi apa segala macam. Kita waktu itu ada 34 cabang, hasilnya 33-1. Jadi dan gue bikin PowerPoint itu kayak Hamin satu gue baru rancangin program-program segala macam, tapi wah itu bener-bener mutlak banget yang 33-1 gue menang. Akhirnya di situ orang-orang mulai ngeliat gue lah gitu kan. Nah abis selesai dari situ di tahun berikutnya gue tiba-tiba langsung diangkat jadi kepala bidang di PPI Dunia. Gitu. Jadi langsung masuk ke langsung masuk ke dunia, salah satu PPI yang paling besar gitu loh ya. Di situ gue belajar banyak sih, maksudnya secara voluntary kita kan nggak pernah dibayar ya untuk bekerja gitu. Dan secara organisasi juga bukan organisasi yang nggak profesional, ini organisasi profesional, tapi di satu sisi ini organisasi non-profit. Jadi gimana caranya you work professionally without any profit, gitu. Nah di situ gue benar-benar belajar kayak when you enter a program gitu ya, sebuah organisasi, lo harus punya dulu yang namanya emang lu pengen ngabdi di sana gitu loh. Emang tujuan lu masuk ke sana tuh adalah lu belajar di sana, tapi di satu sisi lu juga punya rasa kayak gue pengen ambil pengabdian di sini. Ini jadi sesuatu hal yang kalau mungkin gak ada ini, mungkin gue nggak punya legacy kayak gitu lah somehow. Harus kayak gitu ya Genji.
Yes, abis itu gue balik ke Indo, segala macemnya, selesai kuliah kan. Anyway, gue kuliah di China waktu itu. Jadi ya udah, abis itu gue balik ke Indo. Terus udah gitu ya gue diajak lah sama salah satu teman gue untuk join ke Indonesia Next Leader gitu. Dan sekarang makanya jadi Director of Public Relation gitu di Indonesia Next Leader. Kurang lebih gitu sih. Jadi salah satunya bermula dari accident. Dari accident. Kan kakak udah ngeceritain apa awal mula kakak masuk organisasi. Nah, aku yakin tuh Gen Z tuh mau pada tahu juga. Kebanyakan Gen Z tuh ikut organisasi karena mereka mau networking gitu. Bagaimana kakak memanfaatkan organisasi untuk membangun jaringan yang luas dan apa tips networking yang paling efektif menurut kakak? Oke. First of all sebenarnya banyak orang-orang yang salah mungkin ya paradigmanya. Karena kayak kadang-kadang kita mikir waktu kita enter the organization, we're gonna get something from the organization. Which is sebenarnya kebalik. What can we give for the organization? Oke. Jadi value kita. Iya. What is the value that we can give to the organization buat bantu organisasi itu bertumbuh jadi lebih baik ke depannya. Itu yang gue pegang dari pertama kali gue masuk PPI gitu. Jadi sampai sekarang ya gue masuk Indonesia Next Leader juga. Jadi gue selalu ngerasa kehadiran gue ini sebenarnya bukan malah menjadi tanda kutip halangan buat mereka bergerak, tapi justru dengan kehadiran gue ini mempercepat rodanya. Oke. Gitu. That's why kalau misalnya tadi ditanya gimana caranya networking, gimana caranya punya banyak jaringan dan segala macamnya, simple menurutku. Start from yourself. Ketika kamu punya value yang baik, ketika kamu adalah orang baik, ketika kamu tahu visi dan misi kamu ke depan apa, segala macam, jadi itu akan jadi pegangan kamu ke depannya gitu. Untuk kamu bener-bener bisa, bener-bener apa ya, yakin gitu loh. Oh, gua bakal kasih impact ke organisasi ini, sehingga secara nggak langsung organisasi ini juga akan kasih impact ke gue. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen apply di Next Level bisa tonton dulu podcast ini karena ini bermanfaat buat kalian. Untuk HR tegaskan dulu udah apa belum episode ini. Itu sangat penting ya sebelum join organisasi. Berarti start from ourselves. Yes. Kalau misalnya kita punya value, otomatis people will come to us juga gitu. Yes. Ya. Oke, sekarang lu nanya nih, Vin. Apa pengalaman atau pelajaran berharga yang Josephine dapatkan sama berorganisasi? Apakah pengalaman ini sangat menarik? Mungkin bisa diceritain, Vin. Oh, banyak sih, ini nggak selesai kita kalau kita ceritain semua. Yang paling bermakna. Paling bermakna ya, apa ya? Banyak sih, sumpah banyak banget. Tapi mungkin karena gue suka banget ya turun ke Sosialisasi. grassroots gitu ya, ke jalan gitu ya. I love being with people sebenarnya. Jadi salah satu hal yang paling berkesan mungkin ketika kita turun langsung ke masyarakat sih. Gimana kita ngalamin, maksudnya masyarakat tuh ngalamin apa di sekitar mereka. Ya mungkin kita banyak ya di sini ya, kayak kita lahir dengan privilege, kita lahir dengan kehidupan yang cukup baik lah. Seenggaknya kita buat makan aja kita nggak mikir gitu loh. Buat makan kita nggak mikir, buat tidur kita punya tempat tidur yang nyaman, buat minum kita ada dan segala macamnya. Tapi banyak loh orang-orang yang maksudnya mereka tuh lahir di keluarga yang sangat amat kurang privilege gitu loh. Jadi ya aku berasa sih waktu di saat gue ke masyarakat, gue turun bareng sama organisasi yang ada, ya gue benar-benar ngeliat masyarakat Indonesia tuh seperti apa sih gitu loh. Dan kalau kita lihat ya datanya, mungkin kita ngomongin data nih misalnya, kita lihat lah angka kemiskinan di Indonesia tuh berapa persen sih? Sangat tinggi. It's still around 30 to 40% gitu loh, karena ya itu kejadiannya gitu loh, ya middle to low kan segituan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin orang-orang yang beneran mampu, itu less than 10% cuy gitu loh. Bener-bener kayak yang ya kita bilang lah mereka mungkin yang bener-bener kayaknya ya, di bawah itu mungkin ya yang ada gitu loh, yang upper to middle to up lah ya gitu. Nah itu menurut gue ya mereka yang harusnya pegang peranan gitu. Gimana sih caranya menstabilize itu gitu. Tapi di satu titik gue juga ngerasa ini sih SDM kita sih perlu banget sebenarnya yang namanya literasi gitu loh. Karena jujur ya gue ngerasa ikut di dalam organisasi satu tantangan yang paling berat. You have to prepare yourself to get judged by people
yang nggak tahu lu punya visi misi apa, tapi lu ngerocosnya setengah mampus lah itu. Banyak Dan banget. ya kan, Ya, dan bener. itu menurut Bener. gue apa ya, itu menurut gue ya karena mereka kurang literasi aja gitu. They don't think that far gitu. Mereka cuman ngerasa, oh ya udah, gue di sini sebagai netizen, I have phone, I have social media, ya gue bisa lakukan komen-komen dan segala macamnya gitu, without their knowing gitu, bener exactly-nya sebenarnya kayak apa sih gitu, the real-nya kayak apa sih. Dan itu menurut gue it break my heart so bad sebenarnya. Karena ya itu, gue ngerasa mau sampai kapan Indonesia itu Iya. tetap ada di dalam garis kemiskinan yang tetap orang-orang di bawahnya itu nggak punya mental yang kita mau kerja, kita mau sukses bersama, tapi mereka malah begini gitu. Kalau mental kepiting sih. Yes, kayak gitu. Makanya ya, maksudnya ya, gue nggak bilang semua orang seperti itu ya. Tapi maksudnya orang-orang dengan privilege mungkin bisa lebih menyadari hal ini untuk membantu teman-teman kita yang kurang. Tapi teman-teman yang kurang juga, ayo dong gitu. Ya. Yes, Kita bener banget. belajar gitu. Kita It's punya a two-way spirit yang street. iya Karena gue pernah gitu. dengar quote kayak gini, kayak nggak apa-apa lu kayak miskin, tapi yang salah adalah ketika lu mati dalam keadaan miskin. So teman-teman muda, teman-teman GND bisa mengubah hal hidup kalian dengan sekecil apapun itu. Tapi balik lagi kalian mau berubah atau enggak, gitu sih. Nah itu kan quotes-nya untuk mungkin Gen Z yang masih belum menyadari ya. Aku mau nge-offer quote untuk Gen Z yang mungkin lebih privileged. Statement kakak tuh bener-bener ngingetin aku kepada quote-nya Tan Malaka yang gini, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Iya, setuju. Kakak juga dari background kakak kan kakak sekolah di Cina, which I think for anyone yang bisa memiliki opportunity to have a higher education, itu kan sebuah privilege. Gimana kakak masih keep in touch sama grassroots dan masih care tentang isu-isu yang ada di Indonesia? Karena menurut aku salahnya beberapa Gen Z yang muda yang sekolah di luar negeri itu they think they're too good for Indonesia. Iya, Mereka iya. malah maunya sekolah di luar negeri. Kayak- Mereka bilang, oh iya di luar negeri itu lebih better. Mereka nggak peduli lagi sama masyarakat Bahkan Indonesia. banyak teman-temanku yang ketika ke abroad ngomong kayak gini, kayak ngapain nih balik ke Indonesia gitu, gue udah Iya. enak di sini, udah tentang tanggapan lu mungkin bisa si tanggapan, Vin. I've been there sih sejujurnya, gue nggak bisa bohong, gue pernah di sana, gue pernah di titik kayak I hate Indonesia, nggak usah balik lah ke Indonesia gitu ya. I mean bukan literally membenci Indonesia ya, Iya. cuman dalam artian gitu, dalam artian kayak ya kalau bisa di luar dan gue bisa lebih sejahtera di luar, kenapa gue harus ke Indonesia gitu kan. Tapi balik lagi sih, waktu itu gue inget salah satu orang, dia seorang, ya adalah satu bapak-bapak ya, dia dari kedutaan waktu itu. Jadi Oke. waktu itu gue sempet ke Korea juga, jadi karena COVID guys, gue sempet di Korea juga. Bukan double degree, tapi gue cuma iseng ambil bahasa aja di Korea gitu, sambil ngelulusin S1 gue yang di China. Bapak itu ngomong kayak gini sih, kamu inget gak sih Vin, bilang itu, kalau waktu kamu di Indonesia, berapa banyak sih anak-anak yang pernah kamu jumpai dan mereka belum tentu bisa baca tulis. Iya. Wah, itu pemantik banget buat gue waktu itu. Dan abis selesai ketemu sama si bapak itu, kita ngobrol panjang lebar lah ya tentang pendidikan dan segala macamnya. Abis itu gue balik, gue search gitu, gue cari datanya. Berapa banyak sih orang-orang di Indonesia yang bisa sekolah? Iya. And it breaks my heart. Gila, parah. Semua datanya itu yang bisa S1 dan S2 itu rata-rata cuman sekitar 3-4% Dari 100%. dari 100% Soalnya anak Indonesia. Anak Indonesia ya. Dan yang bisa lulus S2 itu just around 1.8%. Yang S3 ya lu bisa hitung sendiri lah ya berapa. Gitu. Sedangkan kalau misalnya yang SD itu masih oke. SD itu mereka masih around ya 70%, 80% itu masih bisa SD. Tapi begitu naik SMP, angkanya berkurangnya tuh hampir setengah. Udah tinggal mungkin sekitar 50-40%. Setelah habis itu mereka naik SMA, angkanya berkurang jadi cuma 20%. Can you imagine mau jadi apa bangsa kita ke depan kalau misalnya anak-anaknya sendiri, anak-anak generasi mudanya itu nggak punya pendidikan yang layak, men. Mau jadi apa kita? Iya. Gitu. Pertama itu. Kedua, sekarang kita tahu lah sosial media, kita tahu YouTube dan segala macamnya. Kadang banyak hal yang bisa kita pelajari dari sana.
Tapi memang nggak semuanya bisa kita telan mentah-mentah, bener gak? Bener banget, bener banget. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, anak-anak yang nggak sekolah, mereka akan terinfluence sama yang namanya social media. Sekarang kita pakainya UGC, man. User Generated Content, which is semua orang bisa bikin konten, semua orang bisa membuat sesuatu kebohongan jadi kebenaran. Ini serem banget. Ini serem banget. Kalau kita nggak punya literasi yang matang, kita nggak punya pendidikan yang cukup, kita akan menerima semuanya itu mentah-mentah dan kita akan menganggap semua itu kebenaran. Dan kita akan jadi bangsa yang gampang untuk diadu domba. Ini jadi satu hal yang gue kayak, oh anjir, Indonesia mau jadi Indonesia emas 2045. Emas. Langsung gak apa lah ya. Kita mau Faktanya jadi, kayak gitu. iya loh, faktanya kayak Faktanya gitu. kayak gitu. Iya. Faktanya kayak gitu. Dan digital literacy-nya Indonesia juga salah satu yang paling rendah. Yes, Critical thinking-nya pun. betul. Gitu. Sedangkan kita lihat anak-anak di China, gue sempat jadi guru sekolah TK ya, maksudnya gue iseng-iseng gitu ya part-time yang ini ya, sekalipun ini sebenarnya illegal kalau di China. Itu udah diindo kan? Itu udah diindo Nggak lah. boleh, karena gue udah lulus jadi nggak apa-apa gue ngomong. Iya, ya gue sempat iseng-iseng gitu ya jadi guru TK. Mereka tau nggak belajarnya apa? Apa? They manufacturing Wah, from 3 years old. Mereka belajar ngejahit, mereka belajar bikin robot, mereka belajar masak, mereka belajar arrange ya nge-build barang dan segala macamnya. Men, gila, itu kerjaan yang kita baru bisa kerjain mungkin SMA. Kalau di negara kita, mereka start from 3 years old, udah kayak gitu. Dan maksudnya seberapa malunya kita gitu loh, kita mau bilang kayak Indonesia akan menjadi negara besar kalau kualitas SDM-nya kayak begitu. Gitu. Setuju. Maaf jadi terlalu berat ya, lanjut. Dan gini pada belajar semua. Lagi. Gue setuju juga soalnya. Actually aku tuh mau nanya tentang education background kakak. Karena di sini kan podcast kita juga tentang education. Oke. Dan banyak Gen Z di sana tuh yang tertarik tentang study abroad. Kakak kan study abroad tuh juga dapat beasiswa. Iya. Kakak bisa nggak jelasin nggak proses kakak mendapatkan beasiswa itu waktu itu kayak gimana? Okay, honestly I'm a lucky person because No. Hard work. lucky juga sih, hard work and lucky sih kayaknya sih. Iya, intinya sebenarnya cepetnya gue nggak pernah berpikir untuk gue kuliah di Indonesia pada saat itu karena I really hate my classmate waktu gue SMA. I really hate my circumstances waktu gue SMA. Iya, namanya juga anak baru gede ya, puber-puber gitu, nggak jelas kan lagi labil-labilnya lah ya. Ya gue lagi membenci semua hal aja saat itu dan gue ngerasa kayak I need something to get away from this gitu. Jadi ya gimana caranya gue run away dari sini. Satu-satunya jawabannya adalah gue harus kuliah. Tapi gue kuliah harus either di luar kota atau luar negeri. Gue mikir kalau di luar kota nyokap bokap gue gampang nyamperin gue. That's the problem. Iya, that's the Gen Z di problem. Indonesia ya. Jadi akhirnya ya bukan sebuah hal yang salah ya, ini karena kita masih kecil aja waktu itu, jadi berpikirnya kayak gitu ya. Nah terus udah gitu akhirnya gue ngomong lah sama nyokap bokap gue pengen kuliah di luar, gue bilang kayak gitu. Ya, they help me a lot gitu ya untuk bantu cari scholarship dan segala macem. Kebetulan gue memang nggak pernah aiming buat salah satu university gue harus masuk yang di mana gitu. Okay. Jadi gue emang kayak ya udah mau di mana aja, yang penting di luar kayak gitu. Jadi waktu itu ada salah satu orang yang nawarin kayak mau nggak kuliah di China gitu. Okay. Kita punya programnya, kamu les bahasa di tempat kita around 1 until 3 years. Abis itu kita bisa berangkatkan kamu untuk kamu kuliah gitu, tapi dengan beasiswa. Intinya ada salah satu agency lah ya yang kayak gitu. Ya udah abis itu aku apply dan memang harus nilainya bagus juga sih ya guys ya kalau di situ. Ya udah apply dan segala macam. Kebetulan banget diterima gitu. Akhirnya karena diterima itu gue dikasih lah pilihan 3 university. Yang gue pilih adalah universitas di Tianjin gitu. Nah, ngomongin pendidikan nih, dari experience Kak Josephine di China, apa perbedaan pendidikan di China dan Indonesia secara kualitas, secara apa? Oh, it's so hard. Pendidikan di China dan di Indonesia ya, sebenarnya signifikan banget sih karena satu, disiplin. Dari segi kedisiplinan ini udah jauh banget berbeda. Mungkin dulu waktu gue nggak tahu ya zaman kalian masih kayak gitu nggak? Zaman gue dulu kita upacara itu wajib setiap hari Senin, pramuka itu wajib setiap hari Jumat. Tapi kerjaan gue bolos, which is ya oke lah ya, karena memang gue males kegiatan outdoor sebenarnya kan. Nah itu disiplin gitu. Ya gue juga mengakui bahwa gue tidak disiplin di saat gue kecil gitu ya.
Jadi salah satunya itu disiplin. Kedua, kualitas pelajarannya. Jujur ya, kita kan bilang katanya kita mau menjadikan negara Indonesia ini punya kualitas pendidikan yang sama kayak New Zealand gitu ya waktu itu ya. New Zealand ya? Iya, iya, iya. New Zealand. Dimana kita belajar itu efektif, cuma 4 atau 5 jam sehari, abis itu selesai. Dan I don't think it's a good idea for Indonesian people. Why? Karena kita punya habit kita adalah males dan agree. mager. Jadi emang orang-orang Asia itu di China ya, kalau kalian tahu, mereka tuh sekolah dari pagi ketemu malam, cuy. Iya. Serius. Dari pagi ketemu malam. Tidur siang itu ada jamnya di sekolah. Kenapa sampai segitunya? Karena mereka tahu kualitas pendidikan yang baik adalah kualitas pendidikan di mana anak-anak itu diajarkan sedemikian rupa untuk mereka disiplin dan bisa menghargai waktu. Oke. Sedangkan kita ngaret, Iya. mager. Iya, OTW, padahal baru bangun. Kayak gitu. Itu sesimpel itu gitu loh. Jadi ya, buat gue ya, itu dulu gitu. Pertama. Kedua, baru, nanti ketiga mungkinnya baru, kualitas pelajarannya. Dimana orang-orang di China, Korea gitu ya, mereka bener-bener kualitas pelajarannya tuh diperhatikan gitu. Kita, mungkin sekarang akreditasi A, sekolah dengan akreditasi A, dengan sekolah akreditasi B atau akreditasi C, jauh berbeda. Hari ini ya, gue berani challenge nih. Mungkin ini tanpa mendiskreditkan any school ya, tanpa mendiskreditkan semua sekolah, apapun sekolahnya ya. Coba deh, ambil satu sekolah terbaik di daerah, lalu bawa mereka ke sekolah di Jakarta, yang sama akreditasi B aja deh. Serius, you can see the difference. Lu bisa lihat perbandingannya itu jauh. Gitu. Gimana anak-anak di sekolah itu mungkin jadinya, wah gue nggak bisa nih kerja ini nih, gue nggak tahu nih gimana nih caranya nih, gue baru ngitung aljabar misalnya, aduh udah pusing nih gue nih kayak gitu. Sedangkan kita yang waktu di sekolah swasta atau di sekolah negeri yang akreditasinya bagus, jangankan aljabar, kalkulus pun sampai kalkulus 3 dijabanin gitu. Jadi ya itu pendidikan itu beda banget gitu. Jadi memang dari situ dulu kedisiplinan, habis itu baru rutinitasnya, dan yang terakhir ya itu kualitas pelajarannya. Jujur gue agak menyayangkan kenapa UN itu ditiadakan. Iya. Gitu. Karena UN itu sebenarnya akan jadi standar yang sangat baik justru kalau misalnya kualitas UN itu dinaikkan, bukan dihilangkan. Bukannya mau ini lagi ya? Iya. We still don't know. Kita tunggu aja pemerintah kayak gimana kan. Gitu. Tapi ya karena kalau misalnya nggak ada disiplin, nggak ada ketekunan, nggak bakal ada yang namanya quality. Ya kita harus bentuk dulu dari diri kita dulu, mungkin bakal muncul yang namanya itu quality. Itu sih. Oke, sekarang gue mau nanya kan, setiap orang pasti punya titik terendah, karena hidup ya udah lah yang samanya lu di atas. Nah, di titik terendah dalam perjalanan hidup lo, siapa atau apa yang menjadi sumber kekuatan lo untuk bangkit kembali, dan bagaimana lo bisa comeback untuk bangkit kembali? Oke. Good question sih sebenarnya ini. Karena mau gimana pun kita hidup ya, pasti ada tuh, selalu ada roller coaster-nya ya. Dan gue selalu ngerasa, sekarang pun gue masih ada di roller coaster itu gitu loh. Kalian selesai kuliah, you have to work gitu. You have to work. Dunia pekerjaan bukan dunia yang mudah guys. Abis itu kalian ketemu dengan berbagai macam orang yang aneh-aneh kayak gitu kan ya, jadi abis itu ya naik turunnya parah sih. Cuman memang kalau ditanya siapa yang jadi my inspiration, as always sih sebenarnya gue selalu amazed sama ada salah satu tokoh, Syahrul juga kenal sebenarnya. Iya salah satunya. Jadi ada salah satu ya founder Indonesia Next Leader, dia orang yang hebat sekali. Gue ngerasa iya, idealisnya dia masih di bawah nih sampai umur 40-an. Keren banget. Gitu. Iya, I think waktu gue lulus dan waktu gue lagi bingung mencari pekerjaan ya gue sempat ikut kan waktu itu ada agendanya Indonesia Next Leader. Itu FLF pertama. Oh iya. Dan dia ngisi waktu itu di sana dan dia ngomong waktu itu about SDGs gitu ya. About SDGs dan dia ngomong kayak ya dari ribuan organisasi yang ada di Indonesia gitu ya, itu setengahnya itu yang memimpin anak muda ya, kurang lebih kalimatnya gitu. And I think di situ kayak yang anjir, kalau misalnya orang-orang ini aja bisa berimpact segitunya, gue ngapain ya gitu. Sehingga itu membuat gue mikir sih jadinya ya, kalau gue cuman stagnan di sini-sini aja, I don't think I'm gonna go anywhere gitu loh. Jadi ya itu salah satunya sih. Dan yang lain mungkin ya dari orang tua gue juga sih ya, karena ya support
parents Support itu system. iya itu adalah support paling baik gitu ya. Dan ya kalaupun lu mungkin dari broken family dan segala macem, I think akan ada kok maksudnya support system lu yang lain gitu, teman-teman lu, guru lu dan segala macam yang Kacau. akan ada gitu loh untuk nemanin lu gitu loh. Dan gue ngerasa ya itu sih. Dan ada satu orang lagi sebenarnya, satu orang Siapa? lagi ada namanya Pak Gogot. Oke. Jadi Pak Gogot ini adalah salah satu apa namanya, dia dulu sempat ngejabat sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Korea. Oke. Oke. Di Korea. Ya gue cukup dekat sama beliau ya. Beliau waktu itu sempat jadi tangan kanannya Pak Gandhi Sulis juga. Jadi ya memang gue ngerasa waktu itu dia sempat bilang sih sama gue kayak, yuk kita tuh anak-anak yang lulus dari luar jangan sampai kita menjadi pekerjanya orang luar. Iya. Iya. Tapi we have to make the opportunity di negara kita sendiri. Dan itu bener-bener membuat gue kayak yang ya I have to go back to my country dan kayaknya kita harus do something di situ gitu. Dan gue masih inget kata-kata itu sampai sekarang gitu. Dan itu bener-bener ngebekas banget sih. Jadi ya mungkin waktu gue ngedown hal-hal ini sih yang gue inget gitu. Yang berkesan. Iya yang berkesan banget gitu. Ngomongin tentang organisasi, banyak orang, banyak Gen Z itu yang ikut organisasi gara-gara mereka mau mengasah karakter mereka. I think one of the most important character itu character as a leader, ya kan? Karena menurut gua leader itu kayak it's more than just a title, tapi it's a tanggung jawab. character, it's tanggung jawab. Kakak Josephine sebagai head of public affairs and head of PPI Tianjin juga, gimana kakak bisa mengasah keterampilan leadership itu dan memanage tim dengan efektif? Oke. Aku selalu pegang satu prinsip sih sebenarnya. Prinsipnya itu adalah kedewasaan itu bukan diukur dari umur, tapi diukur dari penerimaan akan tanggung jawab. Oke. And being a leader, it means you already dewasa gitu. You already dewasa gitu. Nah, sama sebenarnya halnya. Aku selalu berusaha untuk take challenge gitu loh. Kalau misalnya ada apapun, coba aja untuk terima tanggung jawabnya, coba untuk jalanin, tapi kelarin. Mau hasilnya it's a bad things, mau it's a good things, mau itu a great things, mau itu even worse gitu ya. Jangan pikirin tentang itunya dulu. Pikirin tentang prosesnya. Gimana lu bisa berproses, gimana lu bisa mencoba untuk jadi diri lu dan melakukan hal-hal baru kayak gitu ya. Nah itu kayaknya sesuatu hal yang penting gitu. Jadi waktu gue terima tanggung jawab as a leader di situ ya gue lagi men-challenge diri gue. Apakah I can be a good leader? Apakah aku bisa manage tim dengan baik? Nah ini yang selalu aku omongin juga sama teman-teman yang kerja bareng aku ya gitu, tim-tim aku. Iya, kita tuh boleh jadi orang bodoh kok. Yeah. Serius. Kita boleh jadi orang bodoh, tapi jangan jadi orang tolol. Serius, karena ini ya, Pak Genji. iya, kita boleh jadi orang bodoh, tapi kalau lu bodohnya berkali-kali, lu jatuh di lubang yang sama, lu di situ lagi salahnya, lu tolol namanya. Artinya lu nggak make any improvement. Dan buat gue itu menjengkelkan gitu. Jadi ya terutama buat diri gue sendiri ya, ini menjengkelkannya tuh lebih ke arah kayak, wah I really hate myself waktu gue nggak bisa selesai tanggung jawab yang sebenarnya sama gitu dan berulang kali dikasih, tapi gue nggak bisa achieve gitu. Nah ini yang menjadi hal yang buat gue tuh dari awal banget, dari kecil sebenarnya. Gue jadi punya rasa tanggung jawab yang berlebih gitu loh. Jadi kalau gue dikasih sesuatu ya, I have to finish this. Mau itu hasilnya, resultnya gimana pun itu, I have to finish this. Intinya selesai dulu. Mau resultnya kayak gimana itu urusan belakang. Tapi we have to give our best gitu. Karena ketika kita mulai, kita juga harus ngahilin itu. Apalagi untuk laki-laki. Karena yang dilihat itu bukan kata-katanya, tapi tanggung jawabnya. Effortnya. Benar. Kasih paham. Kasih paham. Dan selalu ada pertanyaan buat lo, Vin. Ini mungkin pertanyaannya pernah lo dengar waktu di ED Next Leader beberapa waktu lalu. Setiap orang kalian yang gue ketemuin, pasti ada harga yang dia bayar. Pasti ada rasa sakit yang dia bayar. No pain, no gain. Dan gue selalu percaya, setiap kesuksesan pasti ada harga yang harus dibayar. Sekarang gue mau tahu dong, harga apa sih yang lo bayar hingga mencapai di titik sekarang? Apa ya? Ya banyak sih. Gue meninggalkan tawaran kerja dengan puluhan juta. Gue meninggalkan perusahaan yang bisa menggaji gue dengan cukup gitu ya. Ya gue memilih, sekarang gue lagi bekerja di salah satu instansi kementerian, jadi ya
Iya, gue ngerasa ya gajinya ya gaji ya gaji PNS sih. Tapi gue bukan PNS gitu, cuman I mean iya secara financial it's not that good gitu. Tapi balik lagi gitu, ya gue ngerasa kita masih muda cuy. Iya. Kita masih muda, kita masih panjang. Hal terpenting di saat kita masih muda bukan uang. Bukan uang. Tapi gimana kita bisa ada buat sesama kita, gimana kita bisa networking, gimana kita bisa kasih value apa yang kita punya untuk sekitar kita. It's more than the financial itself gitu. Jadi gue selalu ngerasa ketika gue ada sekarang dengan kondisi yang mungkin nggak sebaik kalau gue terima tawaran-tawaran yang gue bisa dapatkan, ya itu mungkin bagian dari harga yang harus gue bayar. Tapi gue yakin sih maksudnya di saat sekarang ini kita lagi menabur sesuatu hal yang baik ya, Iya. itu nanti kedepannya juga akan berbuah baik kok gitu. Dan justru ya banyak sih kayak contoh ya kayak yang punya KFC aja gitu ya. Dia mungkin dari umur 1 tahun sampai 65 tahun dia penghasilannya segitu-gitu aja cukup buat makan apa segala macam. Tapi ketika dia 65 tahun dia mulai ngeracik KFC dan segala macam, tiba-tiba he become a billionaire Iya. gitu Ini in just a phenomenal few buat dia. years gitu. Dan menurut gue itu hal yang wow gitu. Jadi buat gue ya financial memang penting guys, karena ini banyak banget nih Gen Z yang begitu lulus, gue harus dapat kerjaan 2 digit gitu kan, no guys gitu. Tapi lebih ke arah gimana sih lu bisa berimpact gitu, gimana lu bisa mengembangkan diri lu bisa grow gitu as a person terutama gitu ya. Jadi ya buat gue itu sih mungkin sacrifice gue ya gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang selalu kita tanyain narasumber kita. Di sini ada Oke. buku favorit kakak itu apa yang paling berdampak di hidup kakak? Dan how did it impact your life? Oke. Buku ya. I love documentary sih sebenarnya. Oke. Jadi mungkin salah satu buku Setuju. yang paling berkesan buat gue dan selalu gue baca sampai sekarang dari gue SD gitu ya adalah bukunya Helen Keller. Why? Karena buat gue Helen Keller just apa ya? Dia punya hal yang kita nggak punya gitu. Oke. Dia seseorang yang nggak sempurna gitu ya secara fisik dan secara manusianya mungkin, tapi she's so inspiring gitu loh. Jadi memang dari kecil kan Helen Keller tiba-tiba sakit apa segala macam, terus tiba-tiba tapi dia bisa menjadi sosok yang seinspiratif itu karena dia banyak mengedukasi orang-orang di sekitarnya juga ya untuk menjadikan keterbatasan itu bukan sebuah halangan tapi jadi sebuah kesempatan gitu. Dan gue selalu pegang itu sih dari dulu. Jadi ketika gue punya keterbatasan, gue punya hal yang gue nggak bisa, ya gue jadikan itu sebagai batu loncatan gitu. Dan ya itu gue belajar itu banget gitu dari bukunya Helen Keller, dari sosoknya Helen Keller. Ya dan gue suka banget sama sosoknya Anne Sullivan gitu ya, gurunya Helen Keller gitu ya. Ya kalau nggak ada dia gitu ya, Helen Keller nggak bisa Iya. jadi kayak orang yang seperti itu gitu. Dan gue ngeliat tuh di saat si Anne ini ngedidik Helen Keller itu pengabdian cuy, 24 Iya. jam dia bersama Iya, Helen iya. Keller selama berapa tahun itu kan. Udah novel-novel. Yes, dan di situ gue ngerasa ya memang harus ada orang yang berkorban gitu untuk sebuah generasi gitu ya, untuk sebuah orang, untuk satu person di saat dia mau bener-bener orang ini bertumbuh gitu dan jadi someone gitu. Dan gue rasa ya Anne adalah seorang guru yang sangat hebat gitu untuk Helen Keller gitu. Keren banget rekomendasinya. Teman-teman wajib banget baca buku tersebut. Sekarang gue ada question nih, Vin. Apa pandangan lo dan apa saran pesan lo buat teman-teman Gen Z di luar sana supaya mereka bisa meningkatkan self development mereka? Oke, pesan ya berarti ya. Ya pesan. Ya gue di sini bukan buat lecturing sih guys, karena gue juga masih bertumbuh ya. Tapi kalau dari gue jangan pernah berhenti belajar sih. Karena kita tuh belajar sampai mati ya. Jadi kalau misalnya kalian udah capek, udah nggak pengen belajar dan segala macam, ya artinya it's the end of your life gitu. Tapi kalau kalian masih pengen punya continuity gitu, sustainability life ya, teruslah belajar, teruslah cari ilmu, teruslah uh, cari kesempatan, take challenge, dan buat diri kamu tuh jadi nggak nyaman. Karena ketika kamu nyaman, kamu berhenti untuk bertumbuh. Zona Tapi nyaman. kalau kamu nggak nyaman, disitulah justru pertumbuhanmu terjadi. Karena ya itu, benih itu tumbuh ketika dia mati. Tau nggak? Jadi benih itu untuk jadi sebuah tumbuhan gitu ya, dia harus mati dulu tuh. Dia harus mati, baru dia bisa pecah bijinya. Dan dia baru keluar jadi tanaman.
kita juga kayak gitu. Kita harus bener-bener ada di zona nggak nyaman, kita harus bener-bener coba segala kemungkinan yang ada, take challenges, jangan pernah capek, jangan pernah takut untuk nyoba, dan jangan pernah takut juga untuk gagal gitu. Jadi ya menurut gue itu sih. Oke, terakhir kakak ada pesan untuk Z-Talks? Iya. Pesan untuk Z-Talks, teruslah kayak gini kalian, bagus udah. Iya, makin sukses lah. Ajak orang-orang yang berpengalaman, dan menurut gue Z-Talks juga harus mungkin belajar juga kali ya dari orang-orang yang mungkin Pasti, pasti. udah punya pengalaman yang lebih gitu, senior-senior kita gitu. Karena ya mau gimana pun cara terbaik untuk belajar adalah sebenarnya ya, ini cheating code sebenarnya guys. Cara terbaik untuk belajar adalah belajarlah dari kesalahan orang lain. Iya, benar banget, setuju. Jadi ya kita belajarlah sama orang-orang sebelum kita gitu ya, di atas kita, ya supaya one day kita nggak melakukan kesalahan yang sama, tapi justru kita bisa gitu untuk do a lot more better than mereka. Kayak gitu. Buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, thank you banget karena udah menonton episode dari Josephine, sosok inspiratif dari ID Next Leader. Ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau join organisasi, itu wajib banget nonton podcast ini. Terutama untuk yang mau join Next Power, tonton dulu video ini sampai akhir, baru kalian boleh apply di Next Power. Thank you guys. Oh iya, Z-Talk Indonesia bukan hanya sekedar podcast, tapi Z-Talk juga akan menjadi teman untuk teman-teman bertumbuh, berkembang, dan juga meningkatkan self-development. Be part of the learning journey, the Z journey. Bye! Bye! Thank you.